Aku menemani Xiao Yu melewati perebutan takhta yang berdarah, membantunya naik takhta menjadi kaisar. Tapi di hari pertama dia menjadi kaisar, Dia malah mengubahku menjadi manusia guci, menyuruh orang menggotongku setiap hari ke makam Suwaning. aku tidak mengerti kenapa dia memperlakukan saya seperti ini. Dan dia hanya berkata, Kamu yang membunuhnya, kamu berhutang nyawa padanya. akhirnya aku mengerti. Dia mengira, akulah yang demi gelar permaisuri putra mahkota merencanakan pembunuhan Suwaning. Katanya dulu Nona Su sendiri yang terjatuh dari kuda. Kata-katanya belum selesai, lidahnya sudah dipotong. Aku tertawa hingga menangis dengan suara serak. Menutup mata dengan putus asa. Saat membuka mata lagi, aku malah kembali ke hari Kaisar Daki memilih permaisuri resmi untuk sang putra mahkota. UR, kamu sudah memasuki usia 20 tahun. Sudah waktunya menetapkan permaisuri resmi. Katakanlah, siapa yang ingin kau jadikan permaisuri putra mahkota? Menurut hamba, UR pasti akan memilih Qing Yuan. Mereka berdua sudah dekat sejak kecil. Seluruh istana sudah tahu. Dilihat dari bakat, kecantikan, dan akhlak, aku jauh lebih unggul daripada Suwaning. Aku memang calon permaisuri putra mahkota yang sudah ditetapkan. Kaisar bertanya seperti ini, hanya ingin mendengar namaku dari mulut Xiao Yu saja. Tapi di kehidupan ini, Xiao Yu malah menatapku dengan dingin. Di matanya terpancar kebencian dan kemarahan yang tak tersembunyi. Aku langsung paham, dia juga terlahir kembali. Ayah, ibu, anak udah punya pilihan di hati. Oh, coba katakan. Anak ingin menjadikan Suwaning sebagai permaisuri putra mahkota. Seluruh ruangan gempar. Ini bukan hal sepele. Waning memang baik, tapi masih terlalu muda. Dan dia belum lama masuk istana, khawatir tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Ibu, anak dan Waning saling mencintai. Di kehidupan ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Sedangkan Qing Yuan Dia menoleh dan menatapku, ekspresinya dingin. sudah bertahun-tahun membantu mengelola Istana Timur sebagai selir, pasti sudah lelah. Kebetulan biarkan Waning belajar mengurusnya. Bagaimanapun juga, dia yang akan menduduki posisi itu. Lebih awal beradaptasi juga hal yang baik. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Alangkah bagusnya, bagaimanapun juga, dia yang akan menduduki posisi itu. Rupanya semua yang kukerjakan dengan susah payah selama 10 tahun lebih, di mulutnya hanyalah batu loncatan untuk Suwaning. Sudahlah. Kalau kamu begitu terobsesi dengan Suwaning, maka aku akan mempertemukan kalian. Aku perlahan melangkah maju, merapikan pakaian dan memberi hormat. Ayah, Anak, Qing Yuan mengakui diri kurang berbakat dan berakhlak, wajah pun biasa saja. Tidak pantas untuk yang mulia putra mahkota. Putra mahkota sudah memiliki orang yang dicintainya. Anak Anda bersedia mengundurkan diri dari pemilihan, agar putra mahkota dan Nona Su bisa bersatu. Xiao Yu jelas terkejut sejenak. Mungkin tidak menyangka aku akan melepaskannya dengan begitu mudah. Karena selir Qing Yuan begitu mengerti keadaan. Anak Anda mohon ayahanda segera mengeluarkan dekret untuk mengangkat Waning sebagai permaisuri. Konyol! pengangkatan permaisuri adalah urusan negara. Bagaimana bisa kau mempermainkannya seperti ini? Qing Yuan sudah 8 tahun di Istana Timur. Semua orang di istana dan pemerintahan menyaksikannya. Hanya dengan satu kalimatmu mengerti keadaan. Kau ingin mengusirnya? Ayahanda. Ayahanda tahu tidak? Ucapannya terhenti tiba-tiba. Dia juga tahu masalah kelahiran kembali ini terlalu aneh. Jika diucapkan, khawatir akan dianggap gila. Kaisar melihatnya seperti ini. Alisnya berkerut rapat. Akhirnya berubah menjadi sebuah desahan panjang. Masalah ini akan dibahas lagi nanti. Bubarlah sidang. Xiao Yu tidak berkata-kata lagi. Dia melotot padaku dengan marah, lalu berbalik dan pergi meninggalkan aula. Aku sangat tahu apa yang akan dia lakukan. Saat ini, Suwaning belum jatuh dari kuda. Semuanya masih bisa dicegah. Aku berdiri di tempat, merasakan berbagai pandangan dari segala arah. Sudut bibirku mengangkat, tersenyum getir. Ikatan suami istri puluhan tahun di kehidupan sebelumnya. Ternyata hanyalah sebuah mimpi belaka. Qing Yuan, ikutlah dengan hamba. Di dalam ruang belajar kekaisaran, dupa naga mengepul dari tungku tembaga ungu. Kaisar menyuruh semua orang pergi. Hanya menyisakan aku dan dia duduk berhadapan di samping meja teh dekat jendela. Dia sendiri menuangkan secangkir teh dan mendorongnya ke hadapanku. Suaranya jauh lebih lembut daripada di aula tadi. Katakan pada hamba, mengapa hari ini kau mengundurkan diri? Apa yang baru saja anak Anda katakan, semuanya benar. Kau masuk istana pada usia 6 tahun. Usia 10 tahun sudah bisa membantu permaisuri mengurus urusan istana. Usia 16 tahun memegang kendali bagian dalam Istana Timur. 8 tahun ini tak pernah membuat kesalahan. Jika ini yang kau sebut tidak berbakat dan tidak bermoral, maka bukankah semua wanita di istana ini adalah orang yang tidak berguna? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengusap-usap cangkir teh yang hangat dengan lembut.
Apakah karena sikap Yuer yang membuat hatimu sedih? Aku menatapnya. Wajah Kaisar terlihat sangat lelah, keriput di sudut matanya terlihat jelas seperti diukir pahat. Kaisar yang dulu begitu perkasa ini, sekarang benar-benar sudah tua. Ayahanda. Ayahanda berniat menyetujui permintaan putra mahkota. Bukan, tangan Kaisar sedikit bergetar. Dia diam cukup lama, akhirnya menghela napas panjang, berdiri dan berjalan ke jendela, memandang langit di luar yang semakin gelap. Qing Yuan. Hamba sudah tua. Kata-katanya diucapkan dengan sangat pelan, tapi terasa sangat berat. Beberapa tahun terakhir ini, kondisi hamba semakin hari semakin menurun. Flu 3 bulan yang lalu, Biro Tabib berunding selama 3 hari baru bisa menyelamatkan hamba dari gerbang kematian. Tabib diam-diam memberitahu hamba paling lama hanya bisa bertahan 3-5 tahun lagi. Aku tertegun. Aku selalu mengira kesehatan Kaisar masih baik-baik saja. Soalnya di kehidupan sebelumnya, dia baru meninggal karena sakit 3 tahun setelah Xiaoyu naik takhta. Daci butuh seorang penerus yang tegas. Di antara para pangeran, yang sulung terlalu ragu-ragu, yang kedua hanya sibuk dengan lukisan dan kaligrafi, yang ketiga ambisinya terlalu besar, tapi tidak punya kelapangan dada yang sesuai. Hanya Yuer yang punya kecakapan, punya keberanian dan juga ketegasan. Itu semua syarat wajib untuk menjadi kaisar. Jadi Yang Mulia memilih putra mahkota dan membiarkan semua tindakannya. Bukan membiarkan, tapi terpaksa harus begitu. Apalagi, di belakang Suwaning bukan cuma dia sendiri yang berdiri. Ibu Suri sangat menyayanginya, menganggapnya seperti cucu kandung sendiri. Kau tahu kenapa? Aku menggelengkan kepala. Ibu kandung Suwaning adalah keponakan Ibu Suri yang hilang di antara rakyat sejak dulu. Hanya sedikit orang yang tahu hal ini. Ibu Suri merasa bersalah padanya, lalu mengalihkan semua rasa bersalah itu pada Suwaning. Oh, begitu rupanya. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya tahu Ibu Suri memihak Suwaning, tapi tidak tahu ada hubungan darah ini. Ini belum yang paling penting. Kakak laki-laki Suwaning, Sumeng, sekarang menjaga perbatasan utara, memegang 100.000 pasukan keluarga Su. 3 bulan lalu, suku di utara menyerang. Sumeng memimpin pasukan dan meraih kemenangan besar. Sekarang reputasinya di militer sedang di puncaknya. Yang Mulia waspada pada keluarga Su. Mereka menguasai kekuatan militer dan juga mendapat dukungan Ibu Suri. Jika Beta menekan mereka secara paksa, khawatir akan memicu pemberontakan militer. Yuer butuh dukungan keluarga Su untuk mengokohkan posisinya. Beta juga hanya bisa tutup mata. Qing Yuan, Beta tahu kau merasa teraniaya. Tapi di dalam keluarga kerajaan, pertimbangan selalu lebih penting daripada perasaan. Perasaan kita selama bertahun-tahun ini, Beta semua ingat. Meskipun kamu tidak bisa menjadi putri mahkota, ayahanda akan mencarikan perjodohan yang baik untukmu, menjamin sisa hidupmu dalam kekayaan dan ketenangan. Anakanda berterima kasih atas kasih sayang ayahanda. Hanya saja, karena Anakanda sudah mundur, Anakanda tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengan Istana Timur. Mohon ayahanda mengizinkan Anakanda pindah dari Istana Timur dan tinggal di tempat lain. Kaisar terkejut. Kamu mau pergi? Ya. Qing Yuan, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Begitu pergi, akan sulit untuk kembali lagi. Anakanda sudah memikirkannya matang-matang. Kaisar menatapku lama sekali. Akhirnya, dia mengibaskan tangannya. Sudahlah, terserah kamu. Aku keluar dari ruang kerja Kaisar. Langit sudah benar-benar gelap. Lentera istana menyala satu persatu, menerangi koridor istana yang panjang dengan cahaya redup dan sunyi. Baru sampai di gerbang pavilion samping, sudah terdengar keributan dari dalam. Xiaoyu bersama Su Waning sedang menyuruh beberapa kasih memindahkan peti-petiku. Apa maksud Yang Mulia? Ku dengar kamu mau pindah dari Istana Timur. Trik mundur untuk maju ini cukup bagus. Kakak, kenapa buru-buru pergi? Kakak sudah bertahun-tahun di Istana Timur, meski bukan sebagai permaisuri utama, seharusnya tetap mendapat posisi selir utama. Yang Mulia, bagaimana pendapat Anda? Tidak perlu. Karena Nona Su akan segera menjadi nyonya Istana Timur, aku tinggal di sini justru akan canggung. Lebih baik pergi dengan bersih. Sebenarnya apa nih yang kamu inginkan? Emas dan perak. Kediaman? Katakan saja, aku akan memberikannya padamu. Anakanda tidak menginginkan apapun. Ini adalah buku catatan keuangan dari berbagai bagian Istana Timur, daftar personel, serta keputusan Phoenix untuk memobilisasi penjaga. Hari ini semuanya dikembalikan. Xiaoyu menatap keputusan Phoenix itu. Matanya berkedip sedikit. Ini adalah keputusan Phoenix Istana Timur, melambangkan wewenang putri mahkota dalam mengurus urusan internal. Telah diwariskan sejak zaman kaisar pendiri. Sangat berarti. Su Waning berjalan mendekatiku. Dia segera mengambil token itu, membelai pola halus di atasnya. Matanya penuh dengan kegembiraan dan kesombongan. Tunggu. Kenapa? Menyesal? Aku menggelengkan kepala, mengeluarkan gulungan sutra dari dasar kotak kayu.
Ini adalah peta pertahanan jaringan rahasia Istana Timur, termasuk perjanjian rahasia dengan 7 keluarga bangsawan di ibu kota, serta kode kontak untuk 3 markas mata-mata rahasia. Jaringan rahasia ini tidak mudah dikembangkan. Semoga Yang Mulia dapat menyerahkannya dengan baik. Xiao Yu menerimanya. Dia membacanya dengan cepat. Wajahnya perlahan menjadi serius. Jaringan rahasia ini, di kehidupan sebelumnya baru sepenuhnya dikuasainya 5 tahun setelah naik takhta. Dengan kecerdasan Nona Su, seharusnya bisa menangani ini dengan baik, kan? Jangan khawatir, Kakak. Waning pasti akan berusaha sepenuh hati. Aku mengangguk, tidak berkata-kata lagi. Istana Timur bisa stabil seperti batu karang, semuanya berkat usahaku selama bertahun-tahun. Berdiplomasi secara terang-terangan maupun diam-diam. Tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Air yang dalam ini, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Kau boleh pergi, pindah hari ini juga. Mulai dari sekarang, Istana Timur tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tunggu. Karena kakak Qing Yuan sudah bukan orang Istana Timur lagi menurut peraturan istana, seharusnya tidak berhak lagi mendapat perlakuan sebagai selir, kan? Kalau kakak memang mau pergi, Seharusnya pergi dengan bersih. Yang Mulia Putra Mahkota, bagaimana pendapatmu? ini adalah keinginan Yang Mulia. Dia berdiri di sana, pandangannya berkeliaran, akhirnya menghindari tatapanku. Beberapa detik hening itu lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Kurang ajar. Qing Yuan sudah di Istana Timur lebih dari 10 tahun. Meski bukan permaisuri putra mahkota lagi, dia tetap setengah tuan di Istana Timur. Ayah, Waning, benar, karena sudah memutuskan, harus diputuskan dengan tuntas. Kalau ini memang keinginan Yang Mulia, hamba patuh. Aku memandangi semua orang di ruang belajar. Pandanganku akhirnya kembali tertuju pada Xiao Yu. Dia secara refleks memalingkan wajah, jarinya menggenggam lengan baju dengan gelisah. Tapi karena sudah begini, beberapa urusan juga harus diselesaikan. Sejak usia 16 tahun, Anakanda telah mengurus urusan internal Istana Timur. Hingga kini sudah 8 tahun. Su Waning mendecakkan lidahnya dengan sinis, namun dihentikan oleh pandangan Xiao Yu. Selama 5 tahun ini, segala urusan besar kecil di istana telah kukerjakan tanpa celah sedikit pun, hingga dipuji oleh para pejabat dan membawa kehormatan penuh bagi Yang Mulia. Selama 8 tahun ini, Anakanda telah menghemat dan menambah pemasukan untuk Istana Timur. Total uang yang dihemat dan dihasilkan kembali tidak kurang dari jutaan tael. Belum lagi jasa tak kasat mata dalam menjaga hubungan dengan berbagai pihak. Xiao Yu menggigit bibirnya erat-erat. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti semua ini? Di kehidupan sebelumnya, dia bisa bertahan dalam perebutan takhta, justru berkat fondasi yang kokoh ini. Kerajaan telah membesarkanku selama 16 tahun. Aku telah menghasilkan keuntungan jutaan tael untuk Istana Timur. Perhitungan ini bagaimana seharusnya dihitung? Bagaimana dihitung? Gaun istana dari brokat awan ini paling tidak bernilai 100 tael, kan? Cek-cek giok pemanas hetian ini mungkin bernilai lebih dari 1000 tael. Dan sepasang gelang ini adalah hadiah dari Kaisar. Betapa berharganya. Manakah dari semua ini yang bukan milik Istana Timur? Aku membiarkannya menarik-narik dan menghinaku, tatapanku tetap tertuju pada Xiao Yu. Kukunya sudah menancap di telapak tangannya, namun dia tetap diam. Yang Mulia, apakah ikatan kita selama lebih dari 10 tahun ini sungguh tidak ada harganya sama sekali? Bulu matanya bergetar halus, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kupikir setelah hidup kembali, aku sudah bisa melepaskannya, tapi saat ini hatiku terasa seperti terkoyak. Sakitnya hampir membuatku sesak napas. Aku menahan perasaanku, mengangkat tangan, membuka simpul tali giok di pinggangku. Giok putih lembut itu jatuh ke lantai, mengeluarkan suara nyaring. Menggelinding beberapa kali di atas batu pualam hijau dan berhenti di dekat kaki Xiao Yu. Dia menunduk melihatnya, kakinya bergerak sedikit, tapi tidak membungkuk untuk mengambilnya. Qing Yuan, tidak perlu seperti ini. Ayahanda. Aturan istana adalah aturan istana. Satu persatu, giok, gelang, juntai emas di rambut, mutiara di telinga, kalung di dada. Aku menatanya rapi di atas meja batu. Di bawah cahaya lampu istana yang redup, semua perhiasan ini memancarkan kilau dingin. Akhirnya, aku membuka ikat pinggang gaun istana lapisan luarku. Jubah luar dari brokat awan itu meluncur ke lantai, memperlihatkan rok dalam yang tipis dan polos berwarna putih. Aku berdiri di atas bata hijau yang dingin dengan kaki telanjang. Dingin merambat dari telapak kaki, hingga meresap ke dalam hati. Su Waning menatapku, dengan dagu terangkat. Kepuasan di matanya hampir meluap. Namun wajah Xiao Yu mulai memucat. Pandangannya tertuju pada gaun lamaku yang masih kupakai. Saat aku mengangkat tangan untuk mencabut jepit rambut terakhir, akhirnya dia memalingkan wajah. Dan Kaisar masuk dengan langkah lebar, tangannya langsung menggenggam pergelangan tanganku. Qing Yuan, hentikan.
Dengan tenang, kuletakkan tusuk konde emas di tumpukan perhiasan, lalu perlahan melepaskan genggaman kaisar dan memberinya penghormatan terakhir. Sikapku sempurna, tak ada celah. Mulai saat ini, aku hanya Qing Yuan. Bukan lagi selir Istana Timur. Anakmu mohon diri. Setelah berkata begitu, aku berbalik. Kaki telanjang menginjak bata hijau yang dingin, menuju pintu gerbang. Yang mulia, lihatlah sifat kakak ini. Sungguh keras kepala. Xiao Yu tidak membalas. Aku juga tidak menoleh. Saat keluar dari gerbang pavilion samping, angin malam musim gugur yang dalam seperti pisau menyayat gaun tipisku. Di luar sudah penuh sesak dengan pelayan dan kasim istana. Melihatku keluar dalam keadaan seperti ini, desas-desus berbisik bergulung seperti ombak. Sudah dengar? Selir ini diusir oleh putra mahkota. Bahkan mantel pun tidak dibiarkan. Layak. Siapa suruh dia mempertahankan posisinya? Nona Sula orang yang paling disayang putra mahkota. Aku menundukkan mata. Mengerutkan tubuh, menghindari tatapan penasaran mereka dengan suara serak, minggir. Dari kerumunan terdengar cekikan rendah. Seseorang sengaja mendekat. Tatapannya tak lepas dari tubuhku. Aku merapikan kerah bajuku, lalu berjalan cepat ke depan. Tapi entah siapa yang menjegalku dari belakang. Aku tak sempat menghindar. Seluruh tubuhku terjungkal ke depan. Lengan bawahku terbentur keras di tepi tangga batu. Sakit. Duh, sakitnya. Darah dengan cepat membasahi lengan bajuku yang putih, membentuk noda merah yang mencolok. Aku mengatupkan gigi dan berusaha bangun, menutup luka dan terus berjalan. Pura-pura menderita apa? Harusnya sudah pergi dari dulu. Aku tidak menanggapi, berpura-pura tidak mendengar. Aku menekan lukaku. Saat sampai di tikungan jalan istana, sosok yang kukenal berdiri di sana. Itu Qing He. Matanya merah, di pelukannya ada jubah kapas yang sudah setengah usang. Jangan mendekat, jangan sampai kau kena imbasnya. Bibir Qing He bergetar. Akhirnya dia hanya bisa berdiri di tempat, melihatku pergi dengan tertatih-tatih, hilang di ujung jalan istana. Entah sudah berapa lama berjalan, lukaku masih mengeluarkan darah. Udara dingin membuatku pusing dan berkunang-kunang. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku belok ke jalan istana yang sepi, menyandar ke tembok istana yang dingin, lalu perlahan meluncur ke bawah dan duduk. Dingin sekali, sakit sekali. Lukanya berdarah, hatiku juga berdarah. Kehidupan sebelumnya, rasa sakit sebelum mati sepertinya datang lagi. Aku menutup mata. Kesadaranku mulai memudar. Mungkin lebih baik mati sekali lagi seperti ini. Ya. Tepat saat kesadaranku hampir tenggelam dalam kegelapan, dari ujung gang terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan. Sebuah jubah bulu musang yang masih hangat menyelimutiku dengan lembut. Dengan susah payah aku membuka mata. Dalam cahaya redup lampu istana, sosok wajah tampan dan dalam terlihat di hadapanku. Alis dan matanya bagai lukisan, auranya anggun dan mulia. Nona Qing Yuan, namaku Murongce. Murongce, putra mahkota dari negara Beiliang yang konon tidak disayang, tapi berhasil meraih takhta dengan usaha sendiri dalam perebutan kekuasaan. Murongce berjongkok di hadapanku. Dengan lembut, dia memeriksa luka di lenganku. Dari dalam bajunya, dia mengeluarkan sebuah botol kecil dari giok putih, membuka sumbatnya. Dengan hati-hati, dia menaburkan bubuk obat berwarna hijau muda di atas lukaku. Saat bubuk obat itu menyentuh kulit dan dagingku, terasa dingin yang sedikit perih. Dan seketika itu juga, darahnya berhenti mengalir. Ini obat luka rahasia keluarga kerajaan Beiliang. Kemudian, dari dalam lengan bajunya dia mengeluarkan perban putih polos. Dengan terampil, dia membalut lukaku. Tenang saja. Tidak akan meninggalkan bekas luka. Aku terdiam, memandanginya menyelesaikan semua ini. Yang mulia, mengapa ada di sini? Murongce mengangkat wajahnya. Di dalam matanya yang dalam ternyata ada kelembutan. Aku ini punya tuh mata-mata di daki. Dia berbicara begitu langsung, hingga aku malah bingung harus bereaksi seperti apa. 3 tahun yang lalu, aku pernah datang ke Daki sekali sebagai pengiring utusan Beiliang. Murongce menopangku untuk duduk bersandar ke tembok dengan stabil. Dia sendiri duduk di sampingku, berjarak 1 langkah. Sejak itu, selir ibuku baru saja dipecat karena intrik istana. Posisiku di istana Beiliang sangat sulit. Datang ke Daki katanya untuk belajar, sebenarnya untuk menghindari bencana. Suatu hari, aku bersembunyi di Taman Kekaisaran dan menangis. Hatiku penuh dengan kepedihan yang tak terurai. Merasa di dunia ini sudah tidak ada lagi tempat untukku. Lalu seorang gadis kecil yang memakai rok sederhana berwarna putih polos menghampiriku. Dia menoleh dan memandangku. Matanya memantulkan cahaya remang-remang lentera istana. Napasku sesaat terhenti. Di tangannya ada sebuah kotak makanan kecil. Melihatku duduk di sana, dia pun menghampiri. Dia memberikanku sepotong kue osmanthus yang masih hangat. Katanya, makan yang manis-manis, hati jadi senang. Nggak nangis lagi. 3 tahun yang lalu, musim gugur yang dalam, Taman Kekaisaran. Aku ingat sekarang, saat itu, aku baru saja mengambil alih urusan pembelian untuk Istana Timur.
dan menemukan kasus korupsi yang melibatkan seorang kerabat jauh dari keluarga Ibu Suri. Aku menghadapi tekanan dan menyerahkan bukti kepada kaisar. Akhirnya orang itu dihukum. Di luar dugaan, aku juga tidak membuat Ibu Suri marah. Beberapa hari itu suasana hatiku sedang baik, sering pergi berjalan-jalan ke taman kekaisaran. Sekalian membawa kue buatanku sendiri. Memang pernah bertemu seorang pemuda. Dia memakai pakaian sederhana seperti pengiring utusan, duduk sendirian di sudut. Punggungnya terlihat sangat sepi, seperti ditelantarkan seluruh dunia. Saat itu aku tidak tahu siapa dia. Hanya melihat wajahnya penuh kesedihan, lalu membagikan sepotong kue osmanthus padanya. Itu kamu. Yang aku. Saat itu aku tidak tahu siapa kamu. Hanya ingat di pergelangan tanganmu ada bekas luka lama seperti bekas gigitan. Kemudian setelah bertanya ke sana-sini, baru tahu kamu adalah Nona Qingyuan yang dibesarkan di istana, selir putra mahkota. Dia berhenti sebentar, matanya berkedip gelap sesaat. Lalu setelahnya aku dengar kamu mengatur istana timur dengan sangat rapi. Dengar kamu membantu putra mahkota menstabilkan pemerintahan. Jadi kamu menyusupkan mata-mata di istana timur? Ya, aku tahu caranya tidak terang-terangan, tapi hubungan Beliang dengan Daki sangat rumit. Aku perlu tahu gerak-gerik putra mahkota Daki. Dan juga, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Hatiku sedikit tergetar. Siang hari ini, mata-mataku mengirim kabar rahasia, bilang kamu dihina putra mahkota di depan umum, harus pergi dengan tangan kosong. Aku langsung masuk istana. Berdalih ada urusan militer perbatasan yang perlu dibahas dengan Kaisar Daki. Sebenarnya menunggu di luar gerbang istana. Begitu rupanya, ternyata semuanya bukan kebetulan. Qingyuan, ikut aku kembali ke Beiliang. Aku tertegun. Beiliang tidak semakmur Daki, tapi setidaknya di sisiku tidak ada yang bisa menghinamu. Aku akan memberimu identitas baru, kehidupan baru. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Tidak perlu lagi terkurung di istana yang dalam. Tidak perlu lagi membungkuk pada siapapun. Angin dingin menerpa ujung gang, menggerakkan rambut di dahinya. Aku memandang ketulusan di matanya, genangan air mati di hatiku, ternyata menimbulkan riak kecil. Kenapa? Kita hanya bertemu sekali. Murong Chen diam sejenak, lalu tersenyum lembut. Terkadang sekali pertemuan saja sudah cukup. Tiba-tiba mataku terasa panas. 20 tahun di kehidupan sebelumnya, aku memberikan segalanya untuk Xiao Yu. Tapi hanya mendapat hukuman yang kejam dan satu kalimat, bertaubatlah dengan baik. Di kehidupan ini, aku keluar dari istana putra mahkota dengan kaki telanjang, seluruh tubuh penuh luka. Tapi ada yang berkata padaku, ikutlah denganku. Di sisiku, tak ada yang bisa menghinamu. Yang mulia, jika aku ikutmu ke Beiliang, itu berarti mengkhianati negara. Kau tidak mengkhianati negara. Ini keluarga kerajaan Daki yang telah mengkhianatimu. Aku menundukkan kepala, diam cukup lama, hanya merasakan jantungku berdebar kencang. Waktu berlari dari sela-sela jari, matahari terbenam, waktu berganti, akhirnya aku mengangguk, dan dia membungkuk mengangkatku dengan mantap. Aku terkesiap, refleks menggenggam kerah bajunya. Maaf, kakimu terluka, tidak boleh berjalan. Dia menggendongku, melangkah besar menuju kereta hitam di ujung gang. Tirai kereta turun, mengisolasi semua yang di luar. Kabinnya luas, sangat hangat. Murong Che menempatkanku dengan hati-hati di atas bantal empuk, lalu mengambil selimut tipis dari kompartemen rahasia dan menyelimutiku. Aku bersandar di dalam kabin, mendengar suara roda menggilas jalan batu. Entah mengapa merasa tenang seperti belum pernah sebelumnya. Tidurlah. Perjalanan ke rumah pos masih 1 jam lagi. Aku menutup mata. Saat kesadaranku tenggelam dalam kegelapan, bertanya pelan, Murong Che, tidakkah kau takut menampungku akan mendatangkan masalah? Ku dengar dia tertawa. Denganmu, sudah cukup. Keesokan harinya, di kamar tidur Istana Putra Mahkota. Xiao Yu sedang melamun memandang sekuntum anggrek. Anggrek ini ditanam sendiri oleh Qingyuan 3 tahun lalu. Katanya, sifat anggrek itu luhur, cocok untuk calon raja. Dari luar terdengar suara bisik-bisik para pelayan. Kemarin selir Qingyuan meninggalkan istana hanya memakai rok. Sangat tidak sopan. Memalukan Istana Putra Mahkota. Kalau bukan karena pangeran masih ingat kasih sayang lama, dia bahkan tidak bisa menyimpan pakaian dalamnya. Hanya selir yang dipelihara keluarga kerajaan. Hilang perhatian. Apa bedanya dengan kucing atau anjing? Katanya setelah keluar, selir itu terjatuh. Lengannya tergores luka lebar. Di lengannya juga ada bekas luka lama yang mengerikan. Kasihan sekali. Lengan, bekas luka. Hati Xiao Yu tiba-tiba bergetar hebat. Sayang, senyuman manis Su Waning membuat Xiao Yu curiga ada yang tidak beres. Desas-desus Qingyuan diusir dari istana hanya dengan gaun tipis. Kau yang menyebarkannya. Tentu saja. Nah, sekarang, seluruh istana tahu betapa buruknya Qingyuan itu. Tak ada yang berani lagi menentang keputusanmu menjadikanku selir. Xiao Yu tersenyum tipis dengan terpaksa, tapi hatinya merasa gelisah. Bayangan Qingyuan yang terluka tak bisa hilang dari pikirannya.
Tiba-tiba dia menggenggam tangan Su Waning dan menariknya ke dalam pelukannya. Su Waning mengira dia tergerak oleh nafsu. Matanya berbinar-binar. Sayang, kemarin malam belum cukup, sekarang sudah ingin lagi? Xiaoyu diam. Dia hanya mengelus lengan Su Waning dengan lembut. Setelah memeriksa 3 kali, hatinya tiba-tiba menjadi berat. Dia tidak menemukan apa yang dicarinya. Setelah ragu sejenak, dia mendorong Su Waning dengan kasar dan bergegas menuju ruang samping, mencari King He. Qing He, katakan pada Yang Mulia. Apakah di lengan Qing Yuan ada bekas luka lama? Berbentuk seperti bekas gigitan yang tampak mengerikan. Qing He sedang sedih karena kepergian nonanya. Kedatangan mendadak pangeran membuatnya kaget. Mendengar pertanyaan pangeran, hatinya semakin terasa pedih. Yang Mulia, benar. Di lengan selir ada bekas luka lama. Bentuknya seperti bekas gigitan. Itu terjadi 7 tahun lalu. Saat itu, dia dibawa pulang dengan tubuh basah kuyup. Lengannya penuh luka berdarah. Demam tinggi selama 3 hari 3 malam baru sadar. Setelah sadar, dia tidak mau bicara apa-apa. Hanya bilang itu karena dia terjatuh. Xiaoyu membeku. Kenangan datang membanjiri pikirannya. 7 tahun lalu, di musim panas. Saat itu usianya 15 tahun. Masih bocah nekat. Menyelinap ke kolam dingin di taman istana untuk berenang. Kolam itu dialiri mata air bawah tanah yang dingin. Bahkan di musim panas airnya sangat dingin. Dia tak sengaja terpeleset ke bagian yang dalam. Kemampuan renangnya memang tidak bagus. Saat berjuang, dia tersedak air. Kesadarannya mulai memudar. Saat air dingin menenggelamkan hidung dan mulutnya, dia berpikir dirinya pasti akan mati. Lalu seseorang meraihnya. Orang itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkatnya ke permukaan air, lalu menggendongnya berlari ke kantor tabib. Dalam kesadarannya yang kacau, ia hanya merasa tubuh orang yang menggendongnya itu kurus dan lemah. Tapi orang itu mengeratkan gigi dan tak mau melepaskannya. Sangat dingin. Dengan naluri, ia membuka mulutnya dan menggigit lengan bawah orang itu dengan keras. Tubuh orang itu langsung kaku. Tapi ia hanya menenangkan dengan lembut, "Yang Mulia jangan takut." Tabib hampir tiba. Saat terbangun, ia terbaring di ranjang Istana Timur. Yang menunggu di samping tempat tidur adalah Su Waning. Tabib mengatakan setelah tenggelam, hawa dingin menyerang tubuhnya, memicu penyakit akut. Untungnya ada seorang wanita yang berjuang mati-matian menyelamatkannya. Bahkan memberinya energi untuk mempertahankan nyawanya. Wanita itu memang memiliki tubuh yang dingin. Setelah memberikan energi, ia hampir pingsan. Dia dipulangkan dengan digotong oleh pelayan istana. Xiaoyu yang lemah bertanya pada Su Waning. Kau yang menyelamatkanku? Su Waning saat itu terkejut sejenak. Lalu matanya memerah. Dia berkata dengan lembut. Yang penting Yang Mulia baik-baik saja. Dia tidak menyangkal. Maka Xiaoyu pun yakin bahwa Su Waninglah yang menyelamatkannya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ia tak pernah melihat bekas luka di lengan Su Waning. Karena Su Waning tak pernah sembarangan memperlihatkan lengannya. Sedangkan King Yuan, Xiaoyu membeku di tempat. Hilang akal. Rupanya, selama ini ia selalu salah. Salah menganggap mutiara palsu sebagai mutiara asli. Salah menganggap sang penyelamat sebagai musuh. Obsesinya terhadap Su Waning selama bertahun-tahun dan penolakannya terhadap King Yuan ternyata hanyalah lelucon yang dibangun dari kebohongan. Malam telah tiba. Istana Timur diterangi cahaya lampu yang terang benderang. Para kerabat dan sanak keluarga kerajaan berdatangan. Wajah mereka dipenuhi senyuman, mengucapkan selamat kepada Su Waning atas terpilihnya sebagai calon permaisuri putra mahkota. Meskipun maklumat pengangkatan resmi belum turun, tapi sang putra mahkota telah menyatakan sikapnya di depan umum, dan kaisar juga tidak menentang dengan keras. Hal ini sudah menjadi kepastian. Su Waning mengenakan gaun istana baru berwarna merah merona, memakai mahkota emas 8 permata. Dia bersikap layaknya calon permaisuri putra mahkota masa depan, menerima ucapan selamat dan sanjungan dari semua orang. Dia tersenyum hingga matanya berbinar-binar. Tapi di dalam hatinya ada kegelisahan. Xiaoyu menghilang sejak siang hari. Pesta malam akan segera dimulai. Kalau dia tidak datang, suasana ini akan menjadi canggung. Selain tempat duduk Xiaoyu, masih ada satu kursi yang kosong di antara para tamu. Itu adalah tempat King Yuan. Selama 8 tahun tidak pernah berubah. Setelah melihatnya, Su Waning langsung berubah muram. Orangnya sudah pergi, buat apa kursi ini masih dipertahankan? Mengganggu pandangan. Dia bergegas mendatangi kursi itu, lalu menendang meja kecil hingga terjungkir. Dia menoleh dan membentak pelayan wanita dengan keras. Ada apa ini? Di acara seperti ini masih menyisakan tempat untuk orang yang tak berguna? Kamu sudah bosan hidup? Mohon ampun Yang Mulia, hamba pantas mati, hamba akan segera membawanya pergi. Pelayan wanita itu buru-buru mengangkat meja kecil. Di dalam aula, sunyi senyap. Beberapa anggota kerajaan menunduk minum teh, beberapa lainnya pura-pura merapikan kerah baju. Tak ada yang berani bersuara.
Kaisar duduk di tempat utama, alutnya berkerut. Permaisuri ingin berkata tapi mengurungkan niat. Lagi pula, Ibu Suri sebelumnya telah mengirim pesan agar dia lebih memperhatikan Su Waning. Dia pun tak bisa berkata apa-apa. Saat pelayan wanita itu hendak membawa pergi meja kecil, pintu aula terbuka. Xiao Yu masuk. Dia berganti pakaian, matanya merah dan bengkak, wajahnya tampak lesu. Tinggal Mbak dan kendak penampilan gagahnya sehari-hari. Hanya satu meja tambahan. Apa yang perlu dimarahi, biarkan saja di sini. Katanya. Suaranya sangat lembut, tapi mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Yang mulia, apa maksudnya ini? Xiao Yu tidak memandangnya, hanya berkata dengan datar pada dayang itu. Rapikan, jangan sampai orang luar menertawakan Istana Timur karena kehilangan wibawa. Dayang itu tertegun sejenak. Melihat raut wajah putra mahkota yang dingin, tidak berani membantah, segera mengembalikan meja kecil itu ke tempat semula. Wajah Su Waning memucat, tangannya mengepal erat, tapi masih berusaha menahan amarah, memaksakan senyum palsu. Yang mulia benar, aku terlalu serius. Setelah berkata begitu, dia duduk kembali. Tapi sorot matanya sangat mengerikan. Para anggota keluarga kerajaan saling bertukar pandang. Suasana semakin canggung. Hari ini adalah jamuan keluarga. Jangan sungkan-sungkan. Ayo, mari kita minum bersama. Semua orang segera menyambut. Gemerting cangkir anggur yang saling bersentuhan sementara meredakan ketegangan di udara. Setelah jamuan dimulai, Su Waning mengambil sejumput kuning telur kepiting dan meletakkannya di mangkuk Xiao Yu. Berkata dengan lembut. Yang mulia, aku ingat yang mulia suka ini, cobalah. Xiao Yu menatap kuning telur kepiting di mangkuknya. Tiba-tiba teringat King Yuan yang selalu dengan teliti menyisihkan serutan jahe di atasnya sebelum menyodorkannya padanya. Sedangkan Su Waning di depannya ini bahkan tidak tahu bahwa dia tidak suka rasa jahe. Di dalam aula, gelas-gelas bersentuhan. Tawa dan canda riuh rendah, tapi tanpa King Yuan yang duduk tenang di sampingnya menyiapkan makanan dan menuangkan anggur. Dia hanya merasa kesepian dan hampa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Silakan kalian lanjutkan. Aku akan kembali ke pavilion samping dulu. Yang mulia, ada apa? Agak lelah. Tidak menghiraukannya lagi. Berbalik dan pergi, keluar dari aula utama. Ditiup angin malam, dia menjadi sedikit lebih sadar saat melewati pavilion samping yang pernah ditempati Qing Yuan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya, membuatnya tanpa sadar masuk ke dalam, di dalam pavilion gelap gulita. Dia menyalakan lilin. Cahaya redup menerangi ruangan. Ruangannya kosong melompong. Barang-barang yang sebelumnya milik Qing Yuan, semua hilang tanpa jejak. Seolah-olah dia tidak pernah tinggal di sini. Amarah memuncak di kepala Xiao Yu. Dia bergegas kembali ke aula utama dan menantang di depan semua orang. Siapa yang mengutak-atik pavilion Qing Yuan? Suara obrolan dan tawa para tamu tiba-tiba terhenti. Jari-jari Xiao Yu mencengkeram erat tiang koridor. Buku-buku jarinya memutih karena terlalu kuat mengepal. Dayang-dayang itu gemetar ketakutan, melirik ekspresi Su Waning. Baru kemudian menjawab dengan hati-hati. Yang mulia, ini perintah putri mahkota. Suamiku, hal kecil seperti ini pantaskah membuatmu marah? Qing Yuan sendiri yang bilang mau pindah dari Istana Timur. Barang-barang lamanya juga sudah tidak terpakai lagi. Jadi aku suruh orang bungkus semua dan kirim ke gudang kayu. Gudang kayu? Suara Xiao Yu tiba-tiba meninggi. Matanya mulai kemerahan. Su Waning akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Tapi tetap saja mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Cuma baju-baju lama dan buku-buku saja. Dia sudah tidak mau lagi, disimpan juga cuma memenuhi tempat. Lagi pula, pavilion itu nanti mau kubuat jadi ruang baca kecil. Barang-barang lusuh itu dipajang juga tidak pantas. Dada Xiao Yu naik turun dengan hebat. Matanya berkunang-kunang. Di antara barang-barang lama itu, ada buku-buku kedokteran yang Qing Yuan salin untuknya. Ada pelindung lutut yang dia jahit sendiri. Kenangan lebih dari 10 tahun. Begitu saja dibuang Su Waning ke gudang kayu dengan santai. Berdasarkan apa kau? Itu pavilionnya, barang-barangnya. Berdasarkan apa kau berani seenaknya mengatur? Di dalam ruangan sunyi senyap, semua orang terkejut oleh kemarahan mendadak Xiao Yu. Yang mulia, hari ini adalah hari aku memasuki Istana Timur. Kau marah besar seperti ini, demi seorang yang sudah tidak berguna. Rasanya tidak pantas, bukan? Tidak berguna? Qing Yuan melayani di Istana Timur lebih dari 10 tahun. Mengatur urusan dalam istana dengan rapi. Siapa yang berani bilang dia tidak berguna? Perkataan itu bagai tamparan keras yang menghantam wajah Su Waning. Yang mulia, kau lupa. Siapa yang secara pribadi di istana mengatakan akan menjadikanku permaisuri? Siapa yang diam-diam mengizinkannya pindah dari Istana Timur? Siapa yang melihatnya melepas perhiasan rambutnya dan pergi bertelanjang kaki? Sekarang dia sudah pergi, kau malah di sini bersikap munafik. Untuk siapa ini? Kaisar dan permaisuri buru-buru bangkit mencoba meredakan suasana. Tapi Xiao Yu sama sekali tidak mendengarkan.
Kata-kata Su Waning seperti pisau tajam menusuk langsung ke hatinya. Ya, dialah yang mendorong Qingyuan pergi. Dialah yang membiarkan Su Waning menghinanya. Dialah yang membuat wanita yang pernah berkorban segalanya untuknya itu pergi hanya dengan pakaian tipis dan tanpa alas kaki, menjadi bahan tertawaan seluruh istana. Barang-barangnya di mana? Seharusnya masih di gudang kayu. Baru dibawa ke sana siang tadi. Katanya besok baru akan dibuang. Xiao Yu langsung berbalik dan berlari keluar aula. Su Waning mencengkeram pergelangan tangannya. Kukunya hampir menancap ke kulitnya. Yang mulia gila apa? Demi barang-barang rongsokan Qingyuan itu, kau mau meninggalkan aku? Meninggalkan semua kerabat di aula ini? Xiao Yu melepaskan genggamannya dengan kasar. Begitu kerasnya, hingga Su Waning terhuyung mundur hampir terjatuh. Lepaskan! Itu bukan rongsokan. Itu... Suaranya tiba-tiba tersekat, tak sanggup melanjutkan. Itu adalah 8 tahun kehidupan Qingyuan. Itu adalah bukti bahwa dia pernah mencintainya. Itu adalah satu-satunya kenangan tentangnya yang masih bisa dia pegang sekarang. Yang mulia, jika hari ini kau melangkah keluar dari pintu ini, jangan salahkan aku. Apa yang mau kau lakukan? Memperlakukanku seperti Qingyuan? Mengusirku juga dari Istana Timur? Su Waning tercekat, tak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin langsung membasahi pelipisnya. Pada dasarnya, dia hanyalah seorang permaisuri pangeran mahkota yang baru. Walaupun didukung oleh Ibu Suri, walaupun kakaknya adalah Sumeng, dia tak punya hak untuk mengusir sang pangeran mahkota. Aku yang salah. Yang mulia, aku tak seharusnya seenaknya membuang barang-barang Qingyuan. Apalagi bersikap tidak sopan pada yang mulia. Sekarang di luar sedang hujan lebat. Tunggu besok hujan reda, aku akan temani kau mencarinya. Bagaimana? Xiao Yu sama sekali tidak memandangnya. Melepaskan genggamannya, dia berlari masuk ke dalam hujan tanpa menoleh. Hujan deras mengguyur, menghantam jalan batu dan memercikan air. Xiao Yu sama sekali tidak peduli. Ia berlari kencang di tengah hujan. Jubahnya cepat basah kuyup, melekat erat di tubuhnya. Air hujan bercampur air mata mengalir. Ia tak bisa membedakan air hujan atau air mata di wajahnya. Jantungnya berdebar kencang di dada. Sebuah suara terus bergema di kepalanya. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ia ingin memanggil pengawal untuk mencari Qingyuan. Tapi tangannya kaku di udara. Tiba-tiba ia teringat saat Qingyuan meninggalkan istana. Bahkan giok lambang status selir pun ditinggalkannya. Mana mungkin ada alat untuk menghubunginya? Bayangan tatapan tenang Qingyuan saat pergi muncul di benaknya, dan ketegasannya saat melepas perhiasan satu persatu. Qingyuan! Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Suara serak keluar dari tenggorokannya, tenggelam dalam deru hujan. Gudang kayu berada di sudut paling terpencil, Istana Timur. Para pelayan hendak mengunci pintu dan beristirahat. Tiba-tiba mereka melihat sosok basah kuyup terhuyung-huyung masuk. Barang yang dikirim dari kamar selir tadi siang, di mana? Tanya Xiao Yu terengah-engah. Air hujan terus mengalir di wajah pucatnya. Para pelayan saling pandang, lalu menunjuk beberapa peti kayu yang basah di sudut. Atap gudang kayu bocor, peti diletakkan di bawah jendela. Sebagian besar sudah basah. Xiao Yu menerjang dan membuka peti dengan panik. Pakaian Qingyuan, buku-buku, catatan, sulaman, semua terendam air hujan yang keruh. Tinta luntur, halaman kertas saling menempel, sutra kehilangan warnanya. Dengan gemetar ia mengambil catatan yang basah, lalu membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangannya yang cantik dan rapi sudah memudar, tapi masih bisa terbaca. Tanggal 3 bulan ke-12, penanggalan lunar, Yulang sedang panas dalam dan kesal. Aku memasak bubur biji teratai yang menyejukkan, menunggu di luar ruang baca selama 2 shichen, tapi dia sama sekali tidak menyentuhnya. Sudahlah, dia tidak ingin menemuiku. Tanggal 7 bulan ke-3, Yulang tertular cacar. Aku merawatnya selama setengah bulan, akhirnya demamnya turun. Nona Su mendengar kondisi Yulang membaik, lalu mengusirku pergi. Dia sendiri duduk di sisi tempat tidur. Saat Yulang bangun dan melihatnya, dia tersenyum begitu bahagia. Tanggal 9 bulan ke-7, Yulang berselisih dengan Menteri Perang. Aku menyalin arsip situasi militer perbatasan semalaman, lengkap dengan strategi perdamaian. Diam-diam kutaruh di mejanya. Keesokan harinya dia menggunakan saranku, tapi mengira itu hasil kerja stafnya. Tidak apa, yang penting bisa membantunya. Setiap kata dan kalimat menyimpan perasaan. Tanpa dendam, tanpa tuntutan. Wah, hanya memberi dengan diam. Mencintainya dalam diam. Bahkan meski dia tak pernah sekalipun menoleh padanya. Pandangan Xiao Yu benar-benar kabur. Dia memeluk erat buku catatan tangan itu, seolah bisa menggenggam sesuatu. Menggenggam orang yang telah dia tolak sendiri dan takkan pernah kembali. Seorang pesuruh mengingatkan dengan hati-hati, Yang Mulia. Sudah larut malam, hujan deras sekali. Jangan sampai Yang Mulia kedinginan. Xiao Yu menggenggam kertas catatan itu, tiba-tiba berlari ke tengah hujan.
mengeluarkan erangan yang tertahan. Air hujan membasahi pipinya, tapi tak bisa menghapus penyesalan yang menghancurkan tulang itu. Dia berbalik dan berteriak pada pelayan di luar pintu, suaranya pecah. Sampaikan perintahku. Cari Qing Yuan di seluruh kota. Hidup harus bertemu orangnya, mati harus bertemu jasadnya. Gali seluruh ibu kota, temukan dia untukku. Pelayan itu buru-buru membenarkan. Xiao Yu berlutut di tengah kekacauan, memeluk pakaian lama Qing Yuan. Akhirnya menangis terseduh-seduh. Dia akhirnya mengerti apa yang telah hilang darinya adalah sebuah ketulusan hati. Selama 20 tahun penuh, dia menganggap mata ikan sebagai mutiara, menganggap ketulusan sebagai kepalsuan. Qing Yuan, Xiao Yu menutupi wajahnya. maafkan aku. Tapi permintaan maaf ini sudah terlambat. Terlambat karena dia sudah pergi dengan tegas. Terlambat sampai dia bahkan tak punya kesempatan untuk menebusnya. Hari aku meninggalkan ibu kota Daci. Langit cerah yang jarang terjadi. Aku duduk di dalam kereta misi diplomatik Beiliang, memandangi tembok kota yang semakin menjauh di luar jendela. Hati saya tenang. Murongce berkuda di samping kereta, pakaian ketat hitamnya membuat posturnya tampak tegap. Dia sepertinya merasakan tatapanku, menoleh lalu tersenyum lembut padaku. Menyesal? Tidak pernah. Benar-benar tidak menyesal. Penghinaan dan luka di hari meninggalkan Istana Timur, sekarang ketika aku ingat, terasa sangat jauh bagai kehidupan lain. Mungkin karena hati sudah mati, maka tidak bisa merasakan sakit lagi. Perjalanan misi diplomatik tidak cepat. Murongce bilang, Tidak usah terburu-buru, biar aku perlahan-lahan beradaptasi. saat melewati kota-kota di perjalanan, dia akan mengajakku turun untuk jalan-jalan, melihat kehidupan sehari-hari di Daki. Dia tahu aku bertahun-tahun terkurung di dalam istana, jarang melihat dunia di luar tembok istana. Pei Liang juga punya pasar seperti ini. Dia menunjuk ke sebuah kios yang menjual lukisan gula. Tapi lukisan gula kami biasanya berbentuk elang dan kuda jantan. Aku mendengarkan dengan tenang, sesekali bertanya tentang adat istiadat Beiliang. Murongce selalu menjawab dengan sabar, pandangannya lembut. Dia tidak seperti Xiao Yu. Xiao Yu tidak pernah membicarakan hal-hal ini denganku. Xiao Yu selalu berpikir wanita hanya perlu mengurus rumah tangga, urusan pemerintahan dan negara adalah urusan pria. 7 hari kemudian, kami tiba di ibu kota kerajaan Beiliang. Arsitektur ibu kota sangat berbeda dengan gaya Daci. Banyak menggunakan batu besar yang ditumpuk, kasar namun megah. Saat kereta memasuki istana kerajaan, aku terpana oleh pemandangan di depan mata. Istana Kekaisaran Daci indah dan mewah dengan pavilion dan menara, ukiran dan lukisan yang rumit. Istana Kerajaan Beiliang justru megah dan agung. Istana dibangun di lereng gunung, bertingkat-tingkat, bagaikan binatang buas raksasa yang sedang bersembunyi. Murongce membantuku turun dari kereta. Jangan takut, ayahku memang tegas tapi dia bijaksana. Dia memimpin saya masuk ke aula utama. Raja Beiliang duduk di takhtanya yang tinggi, usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya tegas dan kokoh, dia menatap saya. Pandangannya terasa berat bagaikan benda nyata. Saya merapikan pakaian dan memberi salam. Sikap saya tidak rendah diri maupun sombong, hamba Qing Yuan. Menghadap Yang Mulia Raja Beiliang. Suasana di dalam aula sunyi senyap. Beberapa lama kemudian, Raja Beiliang baru berbicara. Suaranya berat dan dalam. Kaulah selir yang dibuang seperti sampah oleh putra mahkota Daki? Kata-katanya tajam. Tapi ekspresi saya tidak berubah, benar. Kudengar kau pernah mengurus rumah tangga Istana Timur selama 8 tahun. Mengelola Istana Timur yang luas itu dengan sangat rapi. Tidak berani menerima pujian, hanya menjalankan kewajiban. Raja Beiliang tersenyum. Senyum itu sedikit melunakkan garis wajahnya yang keras. Sungguh hanya menjalankan kewajiban. CR telah menceritakan halmu padaku. Juga tentang bakat dan kemampuanmu. Dia berdiri, turun dari singgasananya, berhenti di hadapanku. Nona Qing Yuan. Beiliang kami tidak seperti Daki yang banyak tata krama. Kau punya bakat, maka aku akan memanfaatkanmu. Mulai hari ini, kau adalah utusan Istana Beiliang, membantu CR menangani urusan negara, setara dengan pejabat tingkat 3. Saya terdiam. Utusan istana, setara pejabat tingkat 3, ini tak terbayangkan di Daki. Wanita menjadi pejabat, belum pernah terdengar. Ayahanda selalu menepati kata-katanya. Terimalah. Saya menarik napas dalam-dalam, berlutut dan memberi hormat yang dalam. Qing Yuan berterima kasih atas kepercayaan yang mulia. Raja Beiliang melambaikan tangan. Bangunlah, CR, bawalah dia berkeliling istana, atur tempat tinggalnya. Mulai besok, dia akan ikut bersamamu menghadiri sidang kenegaraan. Baik, keluar dari aula utama saya masih agak bingung. Terkejut? Tidak, hanya tidak menyangka Yang Mulia begitu berpikiran terbuka. Beiliang menghargai kemampuan bela diri, lebih mementingkan kemampuan daripada jenis kelamin. Saat ibuku masih hidup, dia juga pernah membantu ayahanda menangani urusan negara. Ayahanda sering berkata, mempunyai bakat tapi tidak digunakan adalah kerugian bagi negara.
Hatiku sedikit bergetar. Raja seperti ini, kerajaan seperti ini, mungkin inilah tempat yang seharusnya ku tinggali. Murongce menempatkanku di Ting Xuesuan. Di luar pavilion ada hutan pohon plum. Saat ini bunganya belum mekar, tapi ranting-rantingnya kokoh, membayangkan pemandangan indah di musim dingin. Murongce berdiri di bawah koridor, memandang ke hutan plum. Di sini saat musim dingin, salju turun dan plum bermekaran, pemandangannya sangat indah. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Tidak perlu berterima kasih. Dia berbalik menatapku, tatapannya serius. Qingyuan, di sini, kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Tidak ada yang akan membatasimu, dan tidak ada yang berani meremehkanmu. Aku menatapnya, lama sekali, lalu mengangguk pelan. Sejak hari itu, aku menjadi utusan Istana Beiliang. Awalnya ada juga keberatan di istana, tapi Raja Beiliang menepis semua pendapat yang menentang. Dan aku membuktikan dengan kemampuan bahwa kepercayaan ini bukan main-main. Aku membantu Murongce mengatur laporan militer perbatasan, mengusulkan strategi bertani untuk memelihara pasukan, mereformasi sistem administrasi Beiliang yang kasar, dan memperkenalkan manajemen yang lebih rinci dari Daci. Hanya dalam 3 bulan, pengeluaran istana berkurang 30%. Aku menyarankan untuk membuka jalur dagang dengan negara-negara barat selain Daci, membawa sumber keuangan baru bagi Beiliang. Murongce selalu mendukungku sepenuhnya. Di istana, dia melindungiku dari serangan terbuka maupun terselubung. Secara pribadi, dia berdiskusi denganku tentang kebijakan negara hingga larut malam. Dia tidak pernah meremehkan pendapatku karena aku seorang wanita. Dan tidak pernah mengklaim prestasiku sebagai miliknya. Secara bertahap, pandangan para menteri padaku berubah dari curiga menjadi kagum, lalu menjadi percaya. Dan aku di Istana Beiliang juga menemukan ketenangan dan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Waktu terus berlalu. Sekejap mata setahun telah terlewati. Dengan bantuanku dan pemerintahan Murongce, negara Beiliang semakin makmur dan kuat. Jalur perdagangan ke wilayah barat telah dibuka. Program pertanian tentara perbatasan mulai membuahkan hasil. Pemerintahan dalam negeri bersih. Rakyat hidup aman dan sejahtera. Di musim gugur yang dalam tahun itu, Raja Beiliang memutuskan untuk menyerang suku Qiang Barat yang berkali-kali melanggar perbatasan. Murongce sendiri yang memimpin pasukan. Malam sebelum keberangkatan, dia datang ke pavilion Tingxue. Aku sedang memeriksa peta topografi Qiang Barat di bawah lampu. Melihatnya datang, aku berdiri menyambut. Yang mulia. Murongce mengenakan baju zirah, tampak gagah berwibawa. Dia mendekati meja, menunduk melihat tanda yang kubuat di peta. Matanya berbinar penuh pujian. Pengetahuanmu tentang Qiang Barat tidak kalah dengan jenderal tua di pasukan. Aku berkata pelan, Yang mulia berangkat besok. Harap berhati-hati dalam segala hal. Murongce tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku sedikit terkejut, tapi tidak menariknya kembali. Selama setahun ini, dia sangat baik padaku, menghormatiku, mendukungku, melindungiku. Hatiku bukan terbuat dari batu. Tentu saja aku bisa merasakan perasaannya. Hanya saja, luka di kehidupan sebelumnya terlalu dalam. Aku takut lagi menyentuh perasaan dengan mudah. Qingyuan, Suara Murongce terdengar sangat jelas di malam yang sunyi ini. pertempuran kali ini, jika aku kembali dengan kemenangan, maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam sejenak. Aku tahu kamu pernah terluka. Tidak berani percaya lagi pada cinta. Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku tidak terburu-buru. Aku bisa menunggu. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Sampai hari kamu mau mempercayaiku. Aku hanya ingin memberitahumu di hatiku, ya bukanlah mantan selir yang terbuang. Kamu adalah dirimu sendiri, Qingyuan yang tak tergantikan. Orang yang ingin kujadikan pendamping seumur hidupku, Murongce. Api lilin berderak, menerangi sorot matanya yang dalam. Aku menatapnya, lama sekali, bertanya pelan. Kenapa kau suka padaku? Murongce tersenyum. Masih ingat kue bunga osmanthus di Taman Kekaisaran 3 tahun lalu? Iya. Katsiro, kurasa, dunia ini gelap dan dingin, tak ada tempat berlindung. Kaulah yang membuatku tahu, masih ada manisnya, masih ada kehangatan. Dia mengangkat tangan, dengan lembut menyentuh rambutku yang terurai di pelipis. Setelahnya, aku menanyaimu, tahu kau hidup susah di Istana Timur, tapi tetap lembut dan tangguh. Kemudian, aku melihatmu di luar gerbang istana, penuh luka. Saat itulah aku berpikir, di hidup ini aku akan melindungimu. Tak akan kubiarkan kau tersakiti sedikit pun lagi. Mataku terasa hangat. Qingyuan, Dia memanggil namaku, suaranya lembut bagai desahan. beri aku satu kesempatan, boleh? Di luar jendela, angin musim gugur berdesir. Di dalam, api lilin menghangatkan. Kutatap kasih sayangnya yang tak tersembunyi di matanya. Hatiku bergetar halus, seperti ada sesuatu yang pecah di dalamnya, mengalirkan kehangatan. Baik, jawabku. Tunggulah kemenanganmu. Lalu kita menikah. Cahaya berkilauan memancar dari mata Murongce.
Dia membungkuk, menempatkan ciuman lembut dan penuh arti di dahiku. Tunggulah aku kembali. 3 bulan kemudian, Murongce mengalahkan suku Qiang Barat dengan telak dan kembali dengan kemenangan. Ibu kota Beiliang sepi dari penduduk, rakyat berjejer di jalan menyambutnya. Aku berdiri di atas menara istana menatap Murongce yang menunggang kuda gagah mendekat dari kejauhan. Dia menengadah pandangannya bertemu dengan pandanganku. Senyum cerah merekah di wajahnya. Saat itu, aku tahu aku sudah memilih dengan benar. Setelah pesta kemenangan Raja Beiliang, secara resmi mengeluarkan maklumat untuk menikahkan putra mahkota Murongce dengan komandan istana Qingyuan, kabar ini tersebar seluruh negeri Beiliang bersukacita. Dan kabar gembira ini juga menyebar melalui kafilah dagang dan utusan ke seluruh negara tetangga. Selir yang diusir dari Daqi akan menikahi putra mahkota Beiliang. Selir yang diusir apa? Itu adalah komandan istana Beiliang. Pahlawan yang membantu putra mahkota menaklukkan wilayah barat. Ingat dulu saat dia meninggalkan istana. Hanya mengenakan gaun sederhana. Dalam keadaan memalukan. Entah apa yang akan dipikirkan istana timur Daqi mendengar ini. Mungkin mereka akan sangat menyesal. Pasti akan menyesal. Istana timur sekarang sudah tidak sejaya dulu lagi. Serves them right. Siapa suruh mereka membuang orang yang berbakat seperti sampah? Pada saat yang sama di Daqi Istana Timur, ketika Xiaoyu menerima laporan rahasia, dia sedang memeriksa laporan-laporan. Saat dia melihat baris kata tentang pernikahan putra mahkota Beiliang Murongce dengan komandan istana Qingyuan di kertas itu, kuas merah di tangannya patah dengan keras. Tinta menciprat memenuhi kertas. Kau akan menikah? Gumamnya matanya kosong. Selama setahun ini dia tak pernah berhenti mencari Qingyuan. Sayangnya, Beiliang terlalu baik melindunginya. Semua mata-mata pulang dengan tangan kosong. Dia hanya bisa tahu dari kabar yang tersebar. Dia hidup dengan baik di Beiliang dan sangat dihargai. Dia pernah bahagia untuknya. Tapi sekarang dia akan menikah, Yang Mulia. Beiliang mengirimkan undangan pernikahan. Berikan. Undangannya dibuat sangat indah. Tulisan tinta emas bertuliskan kebahagiaan pernikahan Murongce dan Qingyuan. Kata-katanya sopan, tapi setiap hurufnya menyakitkan mata. Xiaoyu menatap undangan itu. Tiba-tiba merasa sulit bernapas. Dia teringat saat Qingyuan menikah dengannya di kehidupan sebelumnya. Juga dengan selembar surat pernikahan seperti ini. Saat itu hatinya penuh sukacita. Matanya dipenuhi cinta dan kekaguman. Tapi sekarang dia akan menikah dengan orang lain. Siapkan kuda. Aku akan pergi ke Beiliang. Tidak boleh, Yang Mulia. Anda adalah putra mahkota Daqi. Bagaimana bisa menghadiri pernikahan di negara musuh sendiri? Dan tentang Nona Su itu? Diam. Jangan sebut nama Su Waning di depanku. Selama setahun ini, wajah asli Su Waning perlahan terungkap. Dia sama sekali tidak bisa mengurus Istana Timur. Urusan dalam istana jadi berantakan karenanya. Korupsi, nepotisme, menganiaya para pelayan istana. Hanya dalam setengah tahun, Istana Timur sudah penuh keluhan. Para menteri diam-diam membicarakannya, mengatakan sang putra mahkota memilih kerikil dan membuang mutiara. Sungguh tidak bijaksana. Dia juga pernah menanyai Su Waning soal mengklaim jasa orang lain. Awalnya Su Waning berkilah. Lalu melihat tidak bisa mengelak lagi, dia malah berkata dengan berani, "Ya, Aku yang mengklaim jasanya. Lalu apa? sekarang Yang Mulia sudah tahu apakah bisa membawa Qingyuan kembali. Dia sudah lama membencimu, seumur hidup tidak akan memaafkanmu." Pada saat itu Xiaoyu benar-benar ingin mencekiknya. Tapi dia tidak bisa. Di belakang Su Waning ada Ibu Suri, ada pasukan keluarga. Su kesehatan ayahanda kian menurun. Situasi istana tidak stabil. Dia tak boleh membuat masalah lagi. Dia hanya bisa menahan diri, melihat Istana Timur merosot hari demi hari, melihat para menteri menjauh, melihat dirinya sendiri. Dari putra mahkota yang diharapkan semua orang menjadi bahan tertawaan, diam-diam di istana dan masyarakat. Siapkan kuda. Aku akan menemuinya. Xiaoyu tiba diam-diam di ibu kota kerajaan Beiliang. Pada hari pernikahan, ibu kota dihiasi lampu dan hiasan penuh dengan kegembiraan. Xiaoyu menyamar sebagai pedagang di antara kerumunan melihat iring-iringan pengantin lewat di jalan panjang. Aku mengenakan gaun pengantin bergaya Beiliang berwarna merah dengan sulaman emas, duduk di kereta kuda yang dihias mewah, pandangan mata bersih dan terang. Sementara Murongce berkuda di depan, sering menoleh melihatku, matanya dipenuhi kelembutan. Xiaoyu merasa hatinya seperti terkoyak sepotong. Sakitnya sampai hampir membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Iring-iringan tiba di depan gerbang istana. Murongce turun dari kuda langsung menolongku turun dari kereta. Pada saat itulah Xiaoyu tidak tahan lagi berlari mendekat. Qingyuan. Para pengawal segera menghunus pedang menghalangi. Putra mahkota Daqi datang tanpa diundang. Ada keperluan apa? Qingyuan, aku ingin bicara denganmu, bolehkah? Hanya sebentar. Aku menatapnya dengan tenang.
Setahun tidak bertemu, dia tampak jauh lebih kurus. Matanya merah penuh urat darah, tak lagi terlihat gagah seperti dulu. Tuan Putra Mahkota, ada perlu apa? Aku tahu salahku, Qing Yuan. Aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah selidiki kejadian tahun itu. Su Waning yang mengklaim pahala karena menyelamatkanku. Aku yang buta. Aku yang bersalah padamu. Aku tahu. Kamu tahu? Sebenarnya di kehidupan sebelumnya, kita sudah beres. Apalagi, Xiaoyu, kesalahanmu padaku. Bukan cuma ini. 20 tahun diabaikan di kehidupan lalu, mati penuh penyesalan. Di kehidupan ini dipermalukan di depan umum, diusir bertelanjang kaki. Menjadi bahan tertawaan. Setiap peristiwa, setiap kejadian aku ingat semuanya. Ternyata kamu juga... Tak usah dikatakan lagi, hari ini adalah hari pernikahanku. Tak ingin membicarakan masa lalu. Silakan Tuan kembali. Qing Yuan. Haruskah kuhadapi dia? Tidak perlu, biarkan dia pergi. Antar putra mahkota Daci keluar kota. Jangan biarkan dia berlama-lama. Saat Xiaoyu diseret pergi, dia masih berteriak memanggil namaku. Aku tidak menoleh, pernikahan dilanjutkan. Balai utama istana. Raja Beiliang sendiri menjadi penikah. Aku dan Murongce bersujud kepada langit dan bumi. Bertukar tanda mata, meminum anggur pernikahan. Saat upacara selesai, tiba-tiba ada kabar mendesak dari luar balai. Utusan menyerahkan surat rahasia. Murongce membukanya, alutnya sedikit terangkat. Lalu dia memberikan surat itu padaku. Tertulis di atasnya, di Istana Timur Daci, Su Waning dituduh korupsi di kas dalam istana, membentuk klik untuk kepentingan pribadi, dan memfitnah pejabat yang setia. Hal ini memicu gejolak hebat di pemerintahan. Kaisar murka dan mengeluarkan dekret untuk mencabut gelar putra mahkota Xiaoyu menjadi rakyat biasa. Su Waning dijebloskan ke penjara bawah tanah dan akan dieksekusi setelah musim gugur. Su Meng di perbatasan memberontak. Setelah membacanya, aku hanya tersenyum tipis, lalu meletakkan surat rahasia itu di samping. Sebab akibat berputar, balasan pasti datang. Tak lama kemudian, upacara pernikahan dimulai. Murongce menggenggam tanganku, melangkah perlahan menuju altar. Mahkota dan gaun pengantin bersinar gemerlap di bawah cahaya lilin, sangat memesona. Saat bertukar cenderamata, dari sudut mataku kulihat sosok yang familiar. Dia berdiri jauh di luar aula, raut wajahnya murung. Murongce seakan merasakannya, mengikuti pandanganku. Lalu sudut bibirnya melengkung membentuk senyum yang paham. Qing Yuan, apakah kau menyesal mundur dari pemilihan permaisuri putra mahkota Daci dulu? Aku tidak menjawab. Berjinjit dan mencium bibirnya. Ciuman ini lembut namun tegas, seakan menyatakan pilihanku kepada langit dan bumi. Di dalam aula terdengar gemuruh ucapan selamat. Saat aku mengangkat pandangan lagi, sosok familiar itu telah berbalik pergi. Punggungnya terlihat kesepian dan sendirian, perlahan menghilang di ujung jalan istana. Kemunculan Xiaoyu, bagaikan sebuah perpisahan tanpa kata. Dan juga pandangan terakhir untuk kehidupan sebelumnya. Tapi aku tak pernah menyesali pilihanku. Murongce menggenggam erat tanganku. Ujung jarinya hangat dan kuat. Aku menatapnya, sorot matanya jernih dan tegas. Aku menarik napas dalam-dalam, membuang semua pikiran yang mengganggu dan tersenyum lega padanya. Untuk sisa hidup kita takkan berpisah. Setuju? Mata Murongce berbinar-binar, dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setuju.